Otomotif TV, apa kabar? Semoga bahagia dan sehat selalu saat menonton video ini. Masih di Gias. Dan sekarang saya lagi bersama ini nih. Ini nih inspirasinya CB150X yang kemarin launching, yang kemarin buat premier di Indonesia. Dari sini teman-teman nih inspirasinya. CB500X versi 2021 yang akan dijual baru mulai tahun depan. Karena sekarang belum ada stoknya teman-teman. Jadi kalau kalian pesan sekarang, baru datang ke Indonesia tahun depan, di tahun 2022. Yang ini, apa aja perubahannya tetap banyak banget. Dan yang paling bikin saya suka adalah suspensi depannya. Udah upside down. Sebelumnya kan masih pakai teleskopik biasa kan. Oke, kita akan fokus melihat detail apa aja yang berubah. Sini teman-teman. Paling pertama adalah headlampnya, lampunya teman-teman. Lampunya sekarang punya guratan-guratan baru yang beda sama versi sebelumnya. LED-nya jadi lebih maskulin lah, lebih sangar gitu. Banyak garis-garis di dalamnya gitu kan. Dan ini sorotnya juga terang banget teman-teman. Yang tengah itu ternyata buat lampu jauhnya. Kalau lampu sen masih sama kayak yang lama ya. Modelnya model yang kayak gini sama kayak CB gitu kan. Windshield juga nggak beda jauh sama yang lama. Modelnya bisa dinaik turunin tapi harus pakai buka bautnya dulu ya. Tadi digeser naik turun dikit aja. Nggak bisa terlalu banyak. Oke, turun ke bawah. Ini yang spesial teman-teman. Spesial pakai telur. Suspensi depannya upside down panjang. Ini diameter asnya 41 mm. Ini udah pakai SFFBP, Spirit Function Fork Big Piston. Terus disc brake-nya dong. Kalau yang sebelumnya cuma satu doang, sekarang kanan kiri dan semuanya double waving ya, udah pakai yang bergelombang gitu. Kalipernya ngisin 2 piston kanan kiri, berarti 4 piston. Pakem dong. Lebih aman, lebih safety. Dan sudah ABS tentunya. Sedangkan untuk pelek ini palangnya masih sama kayak yang lama ya teman-teman ya. Sudah pakai ring 19 inci. Bentuk palangnya sama, tapi sudah double disc brake. Ini keren sih kalau menurut saya. Bikin tampilan itu langsung pangling ya, langsung kayak gagah gitu kan, maconya tuh dapat banget. Dan kalau dilihat-lihat spatbor depannya dong, ini mirip kayak spatbor depannya Africa Twin. Di bagian atasnya agak kotak gitu, dan di bagian sampingnya ini memanjang ya. Ini melindungi shock breakernya. Cakep ya. Saya sih paling suka lihat bagian depannya teman-teman. Area sini ini keren banget. Bikin lebih peker, lebih berotot gitu kan. Kemudian perbedaan lain adalah di lampu belakang teman-teman. Lampu belakangnya, nah nih mikanya tuh ada kayak guratan-guratan gini, kelihatan lebih atraktif aja sih. Bagian-bagian yang lain nggak banyak berubah teman-teman. Salah satunya mesinnya ini masih pakai basis yang sama kayak versi sebelumnya. Ini 2 silinder ya, paralel, 2 silinder segaris. Kapasitas ruang bakarnya 470 cc. Terus powernya 49,6 HP, lumayan gede ya. Kemudian udah pakai assist and skipper clutch, makanya kalau kalian tarik koplingnya tuh rasanya empuk banget, nyaman gitu kan, pedal giginya gampang gitu kan. Dan menariknya mesin ini nih karena disiapkan untuk touring ya, untuk jalan jauh gitu, kompresinya nggak terlalu tinggi teman-teman. Kompresinya cuma 10,7/1. Jadi harapannya adalah ketika kita touring ke daerah-daerah yang susah untuk dapat bahan bakar berkualitas bagus, mesinnya tetap bisa bekerja dengan optimal. Nah kalau kompresi 10,7/1 enaknya pakai bahan bakar apa ya? Kalau menurut saya sih Pertamax oke ya. Pertamax itu bahan bakar minyak produksi Pertamina yang punya oktan minimal 92. Angka oktan yang tinggi ini membuat pembakaran menjadi lebih optimal dan tidak meninggalkan residu. Sangat direkomendasikan buat kendaraan sehari-hari saat ini. Oh iya, kandungan sulfur di Pertamax itu kurang dari 500 ppm. Ini membuat pembakaran mesin bisa bekerja lebih sempurna. Yang nggak kalah penting, Pertamax juga punya kelebihan lain, yaitu punya formula Pertatec, Pertamina Teknologi, formula zat aditif yang dapat membuat pembakaran optimal, membersihkan mesin sekaligus melindungi mesin. Kalau dari tampilannya mesinnya keker ya, gede gitu kan, kelihatan berotot gitu, ngisi banget. Terus pipanya ada 2 ke belakang, ke silencer tapi punya 2 lubang di sini. Woi, cakep kan? Oh ya teman-teman, satu hal lagi yang menarik dari motor ini adalah nih area kokpitnya. Kokpitnya cakep nih, lihat sini deh. Tuh, speedometernya full digital, warnanya biru. Dan informasinya lumayan lengkap. Ini ada tachometer, ada gear position, ada fuel indikator, ini speedometernya, suhu mesin, ada jam digital. Kemudian di sini di bagian bawahnya ini ada average fuel consumption, yang real time, ini yang average-nya. Terus ini ada kapasitas tangki bahan bakarnya 0. Udah bener-bener kosong, berarti bahan bakarnya bener-bener habis. Terus ada time trip ya, jadi waktu lama kita berkendara. Oh, ini ada res L, ini membaca jumlah bensin yang tersisa di tangki di kondisi rest.
Jadi masih ada 0,1 liter. Kemudian ini yang sini ini range-nya masih 2 km, artinya dengan sisa bahan bakar yang ada masih bisa jalan 2 km aja. Berarti dikit banget nih, tinggal dikit banget. Odometernya 2 km, ini ada trip A, ada trip B. Ada takometer juga, lucu banget ya. Ini ada takometer yang angka, tapi di sini ada yang bar. Jadi takometernya ada 2. Keren sih. Bentuknya kecil, simple, tapi informasinya lengkap dan warnanya itu birunya enak banget dilihat, adem di mata. Kemudian ini ada anak kunci, rumah kunci ya, model kayak gini nih, pakai HISS, Honda Ignition Security System. Weh. Terus bagian atas shockbreakernya, tuh kelihatan teman-teman ada tulisannya Showa FFFBP, Separate Function Fork Big Piston. Stangnya udah pakai model yang tapered handlebar atau kita biasanya nyebutnya fat bar. Jadi di tengahnya ini gendut gitu kan, sininya gendut, tapi kesininya lebih kecil. Gitu sih. Tankinya 17 liter, lumayan lah ya, lumayan banyak untuk kita berkendara karena ternyata klaim posisi bahan bakar itu lumayan ini teman-teman, lumayan hemat. Jadi 1 liter itu bisa 26 km per liter, lumayan ya, lumayan jauh dengan tangki yang 17 liternya. Oke teman-teman, kira-kira itu review singkat kita ngomongin ngeliatin Honda CB500X. Motor yang jadi inspirasi CB150X yang kemarin world premiere di Indonesia. Jadi idenya, konsepnya mirip-mirip ya. Dari motor touring ini dibikin yang versi lebih kecilnya gitu. Jadi kalian suka yang mana kira-kira? Beli yang 150 atau yang 500? 500 ini harganya 192 juta. Wow. Lumayan kan, lumayan mahal ya. 192 juta dan baru bisa didapatkan, baru bisa diperoleh tahun depan. Saat ini pesan datangnya tahun depan. Oke teman-teman, kira-kira itu video singkat kita. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, subscribe, follow juga Instagram otomotif_tv, tonton juga channel Motor Second yang membahas motor-motor bekas berkualitas. Oh ya, jangan lupa kunjungi juga otomotifnet.com untuk mendapatkan informasi terkini terlengkap tentang dunia otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.